Selamat malam Bu Yun dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebijakan dividen yang kami ambil dalam jurnal yang berjudul The Impact of Ownership Structure on Dividend Policy of Listed Firms in Jordan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Andini Dwi Alisa, ada saya sendiri Graciela Nidin Syahaya, ada Jennifer Angelina Wijaya, ada Levika Philadelphia, dan ada Renalpi. Pertama-tama kita masuk dalam pendahuluan. Nah, pengaruh kepemilikan keluarga, institusi asing, dan pemerintah terhadap kebijakan dividen perusahaan dan keuangan di Yordania selama 2014 hingga 2017. Nah, penelitian ini membahas bagaimana jenis kepemilikan dapat mempengaruhi kebijakan dividen di perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Aman selama 2014 hingga 2017. Nah, negara berkembang seperti Yordania ini memiliki karakteristik khusus, yaitu seperti struktur kepemilikannya yang cenderung terkonsentrasi, terus perlindungan investor yang lemah, dan tidak ada aturan yang tegas soal pembagian dividen. Nah, dalam konteks ini, kepemilikan ini bisa jadi faktor yang penting yang mempengaruhi keputusan dari manajemen. Nah, kami menggunakan metode Tobit Panel Regression karena data dividen tidak bisa bernilai negatif. Dan juga kami ingin melihat apakah tipe kepemilikan tertentu cenderung mendorong atau menahan pembagian dividen. Hasilnya diharapkan dapat memberikan wawasan bagi investor dan memperkaya literatur tentang tata kelola perusahaan di pasar yang berkembang. Jurnal ini fokus pada hubungan antara struktur kepemilikan dan kebijakan dividen dengan membagi kepemilikan menjadi 4 tipe utama: kepemilikan keluarga, institusional, asing, dan pemerintah. Studi sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Misalnya, kepemilikan keluarga kadang mendorong pembayaran dividen untuk membangun reputasi dan mengurangi konflik kepentingan, tapi juga bisa menahan dividen dan mempertahankan kontrol. Kepemilikan institusional juga menunjukkan dua sisi, di mana beberapa lembaga lebih suka dividen rendah karena bisa mengawasi manajemen langsung. Sementara yang lain lebih memilih dividen tinggi sebagai pengembalian investasi. Kepemilikan asing umumnya menginginkan dividen tinggi di pasar dengan tata kelola yang lemah, tapi bisa juga memilih menahan laba untuk pertumbuhan jangka panjang hingga pengawasan efektif. Kepemilikan negara bisa mendorong pembayaran dividen untuk sinyal positif, tapi tergantung seberapa aktif pemerintah dalam pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, pengaruh struktur kepemilikan terhadap kebijakan dividen sangat bergantung pada konteks institusional dan regulasi, khususnya di pasar negara berkembang seperti Yordania yang menjadi fokus pada penelitian kami ini. Penelitian ini juga bertujuan mengisi kesenjangan dengan menggunakan data empiris dan metode statistik untuk memahami dampak tiap tipe kepemilikan terhadap kebijakan dividen. Ya, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang kita gunakan untuk menelaah jurnal ini adalah metode penelitian meja. Singkatnya, metode penelitian meja adalah penelitian yang mengandalkan analisis data yang sudah ada seperti data statistik, laporan, artikel ilmiah, dan sumber tertulis lainnya. Nah, adapun metode penelitian meja yang kami gunakan adalah yang pertama, pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif yang kita lakukan itu tujuannya digunakan untuk menganalisis hubungan antara struktur kepemilikan dan kebijakan dividen secara statistik berdasarkan data sekunder. Nah, sumber data um, yang kita gunakan khususnya dari artikel Batenia 2020 yang menggunakan data 66 perusahaan sektor industri dan jasa di Bursa Aman pada periode 2014-2017. Yang kedua, ada teknik analisis data. Kita menggunakan model regresi Tobit Panel Regression digunakan karena variable dependent.
karena karena bersifat concert atau bernilai nol atau positif. Uji signifikansi ini dilakukan terhadap 4 jenis kepemilikan, yaitu institusional, asing, keluarga, negara, serta satu variabel kontrol ROA. Nah, yang ketiga ada alat bantu statistik. Software statistik seperti kita menggunakan software statistik seperti Stata atau eViews. Umumnya digunakan dalam analisis Tobit panel regression. Nah, yang kedua selanjutnya ada pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menginterpretasikan hasil kuantitatif dalam konteks teori dan literatur terdahulu. Yang pertama, kajian literatur yang kita gunakan itu adalah teori agensi, menjelaskan bagaimana kepemilikan institusional dapat menekan konflik manajerial. Yang kedua, hipotesis ekspropriasi kekayaan digunakan untuk menjelaskan tidak signifikannya kepemilikan keluarga. Yang ketiga, literatur pendukung penyangkal hasil digunakan untuk menilai konsistensi dan anomali temuan Batenia. Struktur kepemilikan mempengaruhi kebijakan dividen secara berbeda-beda. Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen yield, karena institusi memiliki kemampuan mengawasi dan mendorong transparansi sesuai teori agensi. Kepemilikan asing berpengaruh negatif dan signifikan karena investor asing lebih fokus pada pertumbuhan jangka panjang daripada pembagian dividen. Kepemilikan keluarga dan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, meskipun keluarga memegang mayoritas saham, kemungkinan karena faktor lain seperti hubungan personal atau preferensi reinvestasi. Lalu profitabilitas atau ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen yield. Perusahaan yang lebih untung cenderung lebih mampu membagikan dividen. Penelitian menggunakan Tobit panel regression karena cocok untuk data dividen yang tidak bisa bernilai negatif. Dan model ini signifikan secara keseluruhan. Penelitian terbatas pada 66 perusahaan atau dari dua sektor dalam periode 2014 sampai 2017 dan hanya memakai satu variabel kontrol, sehingga belum mencakup faktor lain seperti likuiditas atau leverage. Hasil tentang kepemilikan institusional dan asing sesuai dengan literatur sebelumnya, sedangkan hasil non-signifikan pada keluarga dan pemerintah menegaskan bahwa pengaruh kepemilikan tergantung pada konteks lokal dan tata kelola masing-masing negara. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa tidak semua jenis kepemilikan berdampak sama terhadap kebijakan dividen. Kepemilikan institusional terbukti meningkatkan dividen yield secara signifikan karena institusi biasanya mendorong transparansi dan pembagian laba. Sebaliknya, kepemilikan asing justru menurunkan kemungkinan pembayaran dividen. Kemungkinan karena fokus mereka terlebih pada pertumbuhan jangka panjang. Kepemilikan keluarga dan pemerintah tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik. Temuan ini mencerminkan kondisi perusahaan di Yordania yang struktur kepemilikannya sangat terpusat dan didominasi oleh pemilik keluarga dalam sistem pasar yang perlindungan investornya masih lemah. Dalam implikasi penelitiannya, hasil ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan memainkan peran penting dalam tata kelola perusahaan, khususnya di pasar berkembang. Dividend yield bisa digunakan sebagai sinyal untuk menilai apakah perusahaan dikelola secara transparan dan berpihak pada pemegang saham. Bagi investor, informasi ini bisa membantu dalam menilai risiko dan arah kebijakan perusahaan. Bagi regulator, penting untuk memperhatikan siapa pemilik utama perusahaan karena itu bisa mempengaruhi bagaimana kekayaan perusahaan didistribusikan. Untuk rekomendasinya, penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas jumlah sampel dan periode waktu agar hasilnya lebih bisa digeneralisasi.
variabel kontrol juga perlu ditambah, misalnya struktur modal, ukuran perusahaan, atau tata kelola internal lainnya, untuk memahami faktor lain yang bisa mempengaruhi dividen. Selain itu, pendekatan kualitatif seperti wawancara dengan manajer atau pemilik saham bisa memberikan wawasan dalam lebih dalam mengenai alasan dibalik keputusan perusahaan membayar atau tidak membayar dividen. Kombinasi data kuantitatif dan kualitatif akan memperkuat analisis dan hasil yang diperoleh. Jadi sekian presentasi yang kami lakukan. Jika ada salah dalam pemilihan kata ataupun apa yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 7, sekian dari kami, dan terima kasih atas perhatian Anda semua.